Halo sahabat cerita Momo. Selamat datang di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata yang penuh air mata, perjuangan, dan inspirasi. Sebelum kita mulai, seperti biasa, absen dulu yuk. Tulis di kolom komentar nama kamu dan asal kota. Biar kita bisa saling sapa dan kenal lebih dekat. Ya. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah viral dan menyentuh hati lainnya dari cerita Momo. Hari ini, kita akan membahas kisah yang penuh pengkhianatan, kesabaran, dan balas dendam elegan. Judulnya, Aku Pura-Pura Tidak Tahu Saat Suamiku Sedang Mengurus Surat Cerai Demi Kembali Bersama Mantan Istrinya Dahulu. Diam-diam kuambil seluruh hartaku supaya dia miskin tak punya apa-apa. Siapkan hati, siapkan emosi. Karena kisah ini akan membuatmu geram, nangis, dan terpukau. Wajah berteriak ketakutan. Langsung aja kita mulai ceritanya. Matahari pagi menembus tirai jendela rumahku. Aku, Citra, seorang wanita berusia 35 tahun, duduk di ruang makan sendirian. Meja makan penuh dengan sarapan yang aku siapkan sejak subuh tadi. Roti panggang, telur mata sapi, segelas susu hangat, dan kopi hitam kesukaan suamiku, Arman. Tapi seperti biasa, ia tidak menyentuh apapun. Suamiku sudah berubah. Dingin. Asing. Bahkan senyumannya pun terasa palsu. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Aku tetap menjadi istri yang penuh kasih sayang. Walau hatiku sudah dipenuhi tanda tanya yang menyesakkan dada. Maaf, aku buru-buru. Ada meeting pagi ini, katanya singkat sambil meraih jasnya, tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Aku hanya tersenyum, menahan segala emosi yang berkecamuk di dalam hati. Jasmu sudah aku setrika. Aku taruh di mobil, Mas, ujarku lembut. Dia hanya mengangguk kecil, lalu pergi begitu saja. Tak ada pelukan, tak ada ucapan terima kasih. Begitulah pagi-pagi dalam rumah tanggaku selama beberapa bulan terakhir. Hamba. Sejak aku diam-diam melihat pesan dari mantan istrinya, Wulan, di layar ponselnya, semuanya berubah. Aku tahu mereka kembali intens berkomunikasi. Tapi aku memilih untuk diam. Aku ingin tahu, sampai sejauh apa dia akan pergi meninggalkanku. Hari itu aku menyusul ke kantor hukum tempat temanku bekerja, Maya, untuk sekadar curhat. Cit, kamu yakin dia diam-diam sedang urus surat cerai? Tanya Maya, khawatir. Aku mengangguk pelan. Aku nggak punya bukti langsung, tapi firasatku nggak pernah salah. Dia udah nggak tidur sekamar, suka keluar malam, dan yang paling aneh, dia mulai urus berkas-berkas keuangan yang atas nama aku. Maya menghela napas panjang. Kamu harus siapin semuanya, Cit. Harta kamu sebagian besar atas nama kamu, kan? Aku tersenyum tipis. Itu untungnya, Maya. Tapi dia tahu semua asetku. Kalau dia main licik. Justru itu, kamu harus gerak duluan. Jangan sampai kamu yang ditinggal, tapi hartamu juga ikut lenyap. Aku menatap keluar jendela. Pikiranku melayang jauh. Sore harinya, aku pura-pura sedang tidur siang saat Arman pulang. Tapi aku mendengar suara samar-samar percakapannya di telepon. Iya, sayang sabar sedikit lagi. Aku lagi siapin berkasnya, tinggal tanda tangan, setelah itu kita bisa mulai dari awal lagi. Hatiku mencelos. Sayang? Mulai dari awal? Jelas itu bukan bicara dengan rekan kerja atau teman biasa. Itu Wulan. Tangisku jatuh diam-diam. Tapi aku tetap berpura-pura tertidur saat dia masuk ke kamar. Dia bahkan tidak menyentuhku. Seperti aku bukan siapa-siapa lagi. Tapi aku sudah siap. Sudah waktunya aku berpura-pura lebih baik dari dia. Kalau dia bisa berbohong dan bersandiwara, aku juga bisa. Malam itu, aku mulai membuat rencana. Aku membuka kembali semua dokumen aset yang kutulis atas namaku. Properti, saham, bisnis kecil yang aku bangun sejak muda, hingga rekening rahasia yang tidak pernah kukatakan pada siapapun, bahkan Arman. Kupindahkan beberapa dana ke rekening aman. Kutandatangani dokumen penarikan sebagian modal usaha. Kukunci semua sertifikat dan berkas penting di brankas lain yang bukan lagi di rumah ini. Aku lakukan semuanya dengan hati dingin, tapi senyum tetap mengembang di wajahku setiap Arman pulang. Dia tak tahu,
Istrinya bukan wanita bodoh yang bisa ditinggal begitu saja. Seminggu kemudian, Arman mulai semakin sering menghilang. Pulang tengah malam. Bahkan pernah 3 hari berturut-turut tidak tidur di rumah. Aku tetap tenang. Tetap bersikap lembut dan tidak pernah bertanya banyak. Dan seperti yang kutebak. Suatu malam, aku menemukan selembar berkas fotokopi surat cerai di dalam tas kerjanya yang tertinggal. Bagian yang menyakitkan bukan hanya surat itu, tapi bagian alasannya. Ketidakcocokan dan ingin kembali menjalani kehidupan dengan mantan istri pertama, Wulan. Aku tersenyum miris sambil memeluk tas kerja itu. Jadi benar, dia lebih memilih mantannya. Tapi aku tidak akan menangis lagi. Aku akan membiarkan dia merasa menang dulu. Sampai waktunya aku tarik semuanya dari bawah kakinya. Esok paginya, aku membuatkan sarapan seperti biasa. Mas, makan dulu. Aku bikin sup ayam kesukaanmu, ujarku sambil menaruh mangkuk di hadapannya. Dia menatapku sebentar, seperti merasa bersalah, atau mungkin merasa bersandiwara juga. Cit, kita perlu bicara. Tapi nanti malam ya. Aku hanya tersenyum. Tentu, Mas. Aku siap kapanpun. Padahal dalam hati aku ingin tertawa keras-keras. Aku sudah tahu semua rencanamu, Arman. Tapi kamu belum tahu kalau aku sudah lebih dulu meninggalkanmu. Secara finansial. Malam harinya, aku mempersiapkan segalanya. Maya akan membantuku menandatangani dokumen pembekuan aset atas nama Arman, dan memindahkan sisa harta ke trust fund pribadi. Lalu, aku akan pergi. Meninggalkan rumah ini, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan harga diriku yang utuh dan kekayaan yang tidak akan pernah bisa dia sentuh lagi. Tapi aku tetap duduk di meja ruang tamu, menunggu dia memulai pembicaraan. Dan ketika dia muncul dengan ekspresi pura-pura berat hati, aku sudah siap. Cit, aku minta maaf. Aku ingin kita berpisah. Aku ingin kembali ke Wulan. Aku menatapnya. Lurus. Tegas. Tapi tetap tersenyum. Kalau itu yang Mas inginkan, aku tidak apa-apa. Dia terkejut. Kamu nggak marah? Aku menggeleng. Aku hanya ingin Mas bahagia. Sementara dalam hatiku aku berbisik. Selamat datang di hidup barumu yang tidak punya apa-apa. 2 hari setelah Arman menyatakan ingin bercerai, rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi anehnya, aku justru merasa lebih lega. Tidak ada lagi beban pura-pura. Tidak ada lagi perasaan terjebak antara harapan dan kenyataan. Yang tersisa hanyalah satu hal, persiapan akhir untuk pergi secara elegan, sambil menarik semua kekayaanku dari hidupnya. Pagi itu, Arman keluar lebih awal dari biasanya. Ia bahkan tidak menyentuh sarapan yang kubuat, hanya meninggalkan secari kertas bertuliskan. Aku ke pengacara. Tolong siapkan dokumenmu. Kita segera selesaikan semua dengan damai. Aku duduk di meja makan, menatap kertas itu sambil tersenyum sinis. Damai? Setelah semua pengkhianatan ini, kamu masih bicara soal damai? Tapi aku tetap tenang. Aku bahkan membalas pesannya dengan sangat manis. Baik, Mas. Semoga urusannya lancar ya. Aku akan siapkan semuanya. Sorenya, aku datang ke kantor notaris langgananku, tempat semua sertifikat properti dan investasi milikku tersimpan. Kuambil seluruh dokumen penting yang selama ini diamankan, beberapa sertifikat rumah, saham perusahaan keluarga, surat kepemilikan bisnis salon franchise yang aku kelola diam-diam di luar sepengetahuan Arman. Ya, selama ini dia mengira aku hanya istri rumahan. Padahal aku punya penghasilan jauh lebih besar dari gajinya. Dan semua itu, sekarang sudah kuamankan kembali di tanganku. Citra, kamu yakin gak mau tuntut balik? Tanya Pak Anwar, notaris keluargaku sejak lama. Aku tersenyum lembut. Tidak, Pak. Saya hanya ingin suami saya kembali ke mantan istrinya dalam keadaan tanpa sepeser pun dari hasil kerja keras saya. Pak Anwar mengangguk perlahan. Baiklah. Saya akan bantu kunci semua aset supaya tidak bisa digugat. Hari ini semua akan kita mutasi ke rekening pribadi kamu yang baru. Terima kasih, Pak. Jawabku mantap. Malamnya, aku sudah menunggu Arman di ruang tamu. Kali ini aku berpakaian sedikit lebih rapi. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin dia tahu, wanita yang selama ini ia anggap bodoh dan kampungan ternyata
adalah ratu yang diam-diam membangun kerajaannya sendiri. Begitu Arman pulang, dia langsung menyodorkan map berisi salinan gugatan cerai. Ini, kamu tinggal tanda tangan, dan kita bisa selesai minggu depan, katanya singkat. Aku membuka map itu. Membacanya perlahan, seolah sedang menilai seberapa kejam kalimat-kalimat itu. Tak ada rasa bersalah. Tak ada penyesalan di wajahnya. Hanya ambisi untuk cepat bebas. Baik, Mas. Aku tanda tangan sekarang, kataku sambil mengambil pulpen. Dia terlihat sedikit kaget. Kamu nggak mau baca lagi? Aku menatapnya. Untuk apa? Bukankah kamu sudah siap kembali ke Wulan? Dia menunduk sesaat, tapi tidak mengatakan apapun. Aku pun menandatangani berkas itu dengan tangan tenang. Kemudian, aku bangkit berdiri. Besok kamu nggak perlu pulang ke sini lagi, Mas. Matanya melebar. Maksudmu? Aku tersenyum manis. Rumah ini sudah aku jual. Apa? Suaranya meninggi. Benar. Aku sudah urus semuanya diam-diam. Dan kamu tahu? Semua aset atas nama aku. Kamu tak berhak menuntut apapun dariku. Arman berdiri terguncang. Kamu sengaja menyiapkan ini semua? Aku mengangguk pelan. Tentu. Sama seperti kamu yang diam-diam ingin kembali ke mantan istrimu, aku juga diam-diam mempersiapkan jalanku sendiri. Tapi bedanya, aku tidak datang dengan tangan kosong. Dan kamu, Mas, kamu tidak punya apa-apa lagi sekarang. Arman terdiam. Wajahnya pucat. Napasnya memburu. Aku sudah hubungi notaris. Semua mutasi aset sudah selesai. Rekening bisnis, saham, surat rumah, semuanya atas namaku. Dan rumah ini, Mas, sudah resmi berpindah tangan. Kamu harus keluar malam ini. Dia terduduk di sofa. Tak percaya. Kamu tega, Cit? Aku tersenyum pahit. Bukankah kamu lebih dulu mengajukan surat cerai? Aku hanya membantu mempercepat proses. Dan membantumu belajar hidup tanpa harta yang tidak kamu usahakan sendiri. Tak lama kemudian, seorang pria dari agen properti datang. Permisi, Bu Citra. Pemilik baru ingin melakukan survei terakhir malam ini sebelum besok proses serah terima. Aku mengangguk. Silakan, Mas. Arman menatapku tak percaya. Kamu benar-benar serius? Lebih serius dari pernikahan kita yang kamu hancurkan. Malam itu, Arman terpaksa pergi dengan koper kecil. Mobil pun bukan lagi miliknya, atas nama perusahaanku. Aku tak marah, aku tak menangis. Justru aku merasa damai. Dan saat dia melangkah keluar dari rumah untuk terakhir kalinya, aku berdiri di depan pintu, menatapnya dengan tatapan kuat. Bukan lagi istri yang tersakiti, tapi wanita yang menang dengan elegan. Selamat kembali ke pelukan masa lalu, Mas. Tapi kali ini, tanpa aku dan tanpa hartaku. Pintu tertutup. Dan begitu juga lembaran masa lalu dalam hidupku. 3 hari berlalu sejak Arman keluar dari rumah. Kupikir ia akan marah, mencaci, atau bahkan mencoba menggugat balik. Tapi tidak. Mungkin karena dia masih belum sadar betapa aku telah mengambil seluruh jantung kekayaannya. Yang kudengar justru kabar bahwa ia sudah tinggal bersama Wulan, mantan istri pertamanya. Aku tidak terkejut. Itu sudah pasti menjadi tujuannya sejak awal. Tapi yang membuatku tertawa kecil adalah kabar bahwa mereka mulai pamer kebahagiaan di media sosial. Foto makan malam romantis. Caption penuh cinta seolah-olah mereka pasangan suci yang dipersatukan kembali oleh takdir. Cinta sejati akan selalu kembali pada tempat asalnya. Tulis Wulan, lengkap dengan emotikon hati dan peluk mesra. Aku hanya tersenyum melihatnya dari layar ponsel. Tenang saja, Wulan. Kamu memang berhasil mengambil suamiku. Tapi kamu tak tahu, kamu sedang berbagi hidup dengan pria yang tak punya apa-apa lagi. Di sisi lain kota, Arman tengah duduk santai di balkon apartemen Wulan. Mereka memandangi pemandangan lampu kota dengan segelas anggur murahan. Sekarang kita bisa mulai dari awal lagi, Mas. Kamu dan aku, tanpa ada gangguan perempuan itu, ucap Wulan manja. Arman tersenyum. Iya. Sekarang aku bisa hidup tenang, tanpa basa-basi dan topeng palsu. Wulan tertawa.
Dan kita nggak perlu khawatir soal uang, kan? Semua asetmu aman? Arman terdiam sejenak. Ia mengalihkan pandangan. Kenapa diam? Tanya Wulan. Aku, belum sempat urus pembagian harta. Tapi kan dulu semua aset itu kita kelola bareng. Jadi aku masih bisa dapat bagian. Wulan mendengus. Mas, tolong ya, jangan bilang kamu keluar dari rumah itu dengan tangan kosong. Tenang aja. Aku akan urus semuanya minggu depan, pasti bisa kita klaim kok, kata Arman dengan nada tak yakin. Sementara itu, aku datang ke butik mewah milikku yang berdiri di kawasan strategis. Aku disambut para staf dengan hangat, dan asistenku, Ica, segera mendekat. Bu Citra, semua dokumen dari notaris sudah beres. Dan rekening bisnis juga sudah aman. Transfer penarikan modal usaha juga sudah sukses masuk. Aku mengangguk puas. Bagus. Dan cabang salon di Bandung dan Bali. Sudah semua dialihkan, dan sekarang atas nama pribadi ibu. Aku menatap keluar jendela kaca besar butikku. Inilah hasil kerja kerasku bertahun-tahun. Dan aku bersumpah, tak ada satu sen pun dari semua ini yang boleh disentuh oleh laki-laki yang mengkhianatiku. Seminggu kemudian, Arman datang ke kantor notaris tanpa memberitahuku. Ia pikir dia bisa meminta sebagian harta atau rumah dari pernikahan kami. Namun wajahnya memucat saat Pak Anwar menjelaskan dengan tegas. Maaf, Pak Arman. Berdasarkan dokumen resmi, semua aset atas nama Ibu Citra. Tidak ada yang menjadi harta bersama, karena Ibu Citra membangun dan mencatat semuanya sebelum pernikahan. Tapi kami menikah hampir 10 tahun. Nggak ada pembagian apapun, sergah Arman. Pak Anwar menggeleng. Ibu Citra sangat teliti. Bahkan mobil dan properti yang Anda gunakan sehari-hari, semuanya atas nama perusahaannya. Jadi secara hukum, Anda tidak memiliki hak. Arman terdiam. Wajahnya memerah. Tak pernah ia bayangkan, rencananya meninggalkan Citra demi masa lalu yang ia puja, justru membuatnya kehilangan segalanya. Malam itu, Arman duduk di sofa apartemen kecil bersama Wulan. Ia baru saja pulang dengan ekspresi muram. Gimana, Mas? Kamu dapat apa? Tanya Wulan penuh semangat. Arman melempar map ke meja. Nggak dapat apa-apa. Semua atas nama dia. Wulan menatapnya tajam. Maksud kamu apa? Kita sekarang nggak punya apa-apa. Arman mendesah berat. Aku harus mulai dari nol. Bahkan mobil pun aku pinjam dari teman kantor. Wulan langsung berdiri. Kamu serius? Mas? Jadi aku udah tinggalkan semua demi hidup miskin begini? Aku pikir kamu kaya, Arman. Kamu tuh dulunya punya rumah, mobil, bisnis, semua itu ternyata bukan milik kamu. Arman menatap Wulan, matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak tahu Citra sedingin itu. Dia ambil semuanya tanpa aku sadari. Wulan tertawa sinis. Bukan dia yang dingin, kamu yang bodoh. Kamu tinggalkan istri sah MU demi aku, dan kamu datang ke sini dengan koper kecil? Gila. Tamparan keras mendarat di pipi Arman. Wulan menangis histeris, menendang koper kecil Arman, lalu mengusirnya keluar. Di tempat lain, aku sedang menikmati sore bersama Ica dan tim butikku. Kami baru saja membuka cabang baru di kota sebelah. Aku membuka Instagram, dan tersenyum melihat akun milik Wulan yang kini di private. Postingan romantisnya bersama Arman sudah tak ada. Dan akun Arman juga sepi. Ica yang duduk di sebelahku bertanya, Bu, jadi benar semua aset sudah bersih dari nama Pak Arman? Aku mengangguk. Tidak hanya bersih, tapi juga aku pastikan tidak bisa disentuhnya walau dia mengemis di depan pintuku. Ica tertawa. Hebat banget Ibu. Kayaknya banyak wanita di luar sana yang pengen sekuat dan sepintar Ibu. Aku hanya tersenyum. Aku tidak kuat. Aku hanya tahu kapan harus mencintai, dan kapan harus meninggalkan tanpa menoleh lagi. Malam hari di kamar apartemen kecil, Arman duduk sendiri. Ia menatap foto pernikahannya bersama Citra yang masih tersimpan di dompet tua. Dulu, ia pikir Citra hanyalah wanita sederhana yang beruntung menikah dengannya. Tapi sekarang, ia sadar, dialah yang sebenarnya beruntung pernah dicintai oleh Citra. Sayangnya, kesempatan itu sudah tak akan pernah datang lagi.
Hari-hari baruku terasa sangat tenang. Tanpa drama, tanpa kebohongan. Aku menjalani hidup dengan kepala tegak. Sebagai wanita, sebagai pebisnis, dan sebagai manusia yang tidak lagi menggantungkan hidupnya pada cinta buta. Aku mulai sering diundang ke acara networking pengusaha wanita, seminar, dan bahkan jadi pembicara tentang kemandirian finansial perempuan. Tak kusangka, luka yang dulu sempat hampir membunuhku perlahan menjadi tangga untuk naik lebih tinggi. Tapi dunia tak seindah itu. Karena ternyata, masa lalu yang memalukan itu belum benar-benar selesai. Siang itu, aku baru saja pulang dari seminar di luar kota. Saat aku turun dari mobil, seorang pria berdiri di depan pagar rumah baruku yang kini mewah dan dijaga satpam pribadi. Mataku menyipit. Itu Arman. Dengan wajah lusuh, rambut acak-acakan, dan pakaian seperti sudah berhari-hari tidak diganti, ia berdiri sambil menatapku penuh harap. Citra. Aku melangkah pelan, menyuruh satpam untuk tetap tenang. Aku membuka kacamataku, menatap pria yang dulu pernah kutangisi. Kamu ngapain di sini? Tanyaku datar. Aku cuma mau bicara. Sebentar aja. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku tertawa kecil. Lucu ya. Dulu kamu pikir kamu bisa hidup bahagia dengan mantan istrimu. Sekarang kamu berdiri di sini, meminta belas kasih dari perempuan yang kamu tinggalkan. Dia menggeleng. Wulan sudah pergi. Dia nggak tahan hidup miskin. Bukannya kamu dulu bilang cinta nggak butuh harta? Tanyaku sinis. Citra, tolong aku cuma minta kesempatan kerja. Aku tahu kamu punya bisnis besar. Aku bersedia mulai dari bawah. Nggak usah kasih apa-apa ke aku, asal aku bisa makan dan tidur. Wajahnya tampak memelas. Tapi aku tetap teguh. Mas Arman, hidup bukan sinetron pengampunan. Aku bukan malaikat. Aku manusia biasa yang sudah kamu buang. Arman menggenggam pagar, suaranya gemetar. Kamu nggak tahu, selama ini aku kira kamu cuma ibu rumah tangga biasa. Aku kira aku bisa lebih sukses tanpa kamu. Tapi sekarang aku sadar, semua yang kamu punya bukan keberuntungan. Tapi kerja keras yang gak pernah kamu tunjukkan di depan orang. Aku menatapnya tajam. Dan kamu sadar itu setelah kamu menghancurkan pernikahan kita. Dia tertunduk, tak menjawab. Maaf, Mas. Tapi aku tidak menyimpan sisa-sisa simpati untuk orang yang menjual kesetiaan demi masa lalu. Lalu aku menoleh ke satpam. Tolong antar dia keluar. Jangan biarkan dia kembali ke sini. Dan saat gerbang perlahan tertutup, aku melihat jelas sorot mata Arman yang hancur. Kini dia tahu, kehilangan wanita sepertiku adalah kehilangan terbesar dalam hidupnya. Keesokan harinya, aku mendapatkan telepon dari seseorang yang tak kuduga akan menghubungiku lagi, ibu mertuaku. Ya, wanita yang dulu diam-diam mendukung Arman kembali pada Wulan. Bahkan sempat menyalahkanku karena tidak bisa menjadi istri seutuhnya. Citra, ini ibu. Ibu cuma mau bicara sebentar. Bisa kita ketemu? Aku menarik napas dalam-dalam. Sempat aku ragu. Tapi akhirnya, aku setuju. Aku ingin tahu, apalagi yang akan mereka minta sekarang? Kami bertemu di sebuah kafe sore hari. Wajah ibu mertuaku tampak lebih tua dari sebelumnya. Kerutan di wajahnya tak bisa ditutupi, dan sorot matanya lelah. Terima kasih sudah mau datang, Citra, ucapnya pelan. Aku hanya menatap tanpa senyum. Ada apa, Bu? Dia menatapku penuh harap. Arman sekarang sedang benar-benar jatuh. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Wulan pergi entah kemana. Pekerjaan pun nggak ada. Ibu tahu, dia salah. Tapi, dia tetap anak ibu. Aku menatap langsung ke matanya. Dan saya tetap orang yang pernah kalian usir secara halus. Kalian diam saat dia main belakang. Bahkan mendukung dia kembali ke pelukan mantan. Ibu menyesal, Citra. Ibu salah besar. Ibu pikir kamu hanya perempuan biasa. Ternyata kamu lebih dari yang kami duga. Aku menyandarkan punggung di kursi. Jadi sekarang ibu minta aku bantu dia? Dia mengangguk. Bukan sebagai suami, tapi bantu dia hidup. Jangan biarkan dia hancur seperti ini. Ibu mohon. Aku tersenyum pahit.
Ibu, saya sudah bantu dia dengan cara yang paling adil. Saya biarkan dia hidup dengan pilihannya. Dan sekarang, dia harus bertanggung jawab atas pilihannya itu. Malamnya, aku termenung di balkon rumah baruku. Pikiranku melayang ke masa lalu. Suara Arman, tangisanku, doa-doa panjang saat sujud semua muncul kembali. Tapi kini semuanya tak terasa menyakitkan lagi. Aku tidak membalas dendam dengan amarah. Aku tidak menjelekkan mereka di depan orang. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku, dan pergi dengan kepala tegak. Karena di dunia ini, keadilan bukan selalu harus dibalas dengan kekerasan. Tapi bisa juga dengan membiarkan mereka hidup dengan keputusan bodoh yang mereka buat sendiri. Sementara itu, di sebuah kontrakan kecil pinggiran kota, Arman duduk di lantai, membuka bungkus nasi bungkus murah yang diberikan tetangga. Ia hidup dari belas kasihan. Tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa istri, tanpa harta. Ia menatap layar ponselnya yang retak, lalu membuka galeri lama. Foto Citra tersenyum saat ulang tahun pernikahan mereka, saat dulu Arman masih menganggap cintanya cukup. Dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Bukan karena ditinggal cinta, tapi karena kehilangan sesuatu yang takkan pernah kembali. Harga diri dan penyesalan yang datang terlalu terlambat. Hidupku berubah drastis. Dulu aku hanya dikenal sebagai istri Arman, pria yang sok mapan tapi penuh kebohongan. Sekarang, aku dikenal sebagai Citra Wijaya, pemilik 3 lini bisnis besar yang menginspirasi banyak perempuan. Namaku mulai disebut dalam berbagai artikel bisnis dan motivasi. Aku diundang ke podcast, jadi pembicara di acara-acara nasional. Tapi yang paling membuatku bersyukur adalah, aku bisa berdiri tegak tanpa perlu bergantung pada siapapun. Aku bukan hanya selamat dari pernikahan yang menyakitkan. Aku menang. Pagi itu, aku sedang berada di ruang kerja saat Ica masuk dengan wajah bingung. Bu, ini ada surat masuk. Tapi kayaknya aneh. Dari pengacara, tapi bukan urusan bisnis. Aku mengambil surat itu dan membacanya perlahan. Isinya membuatku menghela napas panjang. Arman menggugatku. Bukan untuk kembali, tapi untuk meminta kompensasi atas kehidupan pasca perceraian. Katanya, aku menelantarkan suami, mengambil seluruh harta tanpa memberi bagian. Aku tertawa pelan. Lucu. Benar-benar lucu. Dia pikir hidup ini bisa direwin seperti kaset rusak. Ica menatapku geram. Kurang ajar banget ya, Bu. Udah selingkuh, nikah lagi sama mantan, terus jatuh miskin, sekarang minta bagian. Aku tersenyum tenang. Tenang. Kali ini, aku akan buat dia kapok bukan cuma dengan kehilangan harta, tapi juga martabatnya. Dalam waktu singkat, aku kumpulkan semua bukti. Rekaman pesan suara Arman dengan Wulan yang pernah kutemukan. Bukti percakapan tentang dia ingin kembali ke mantan istri. Saksi dari rumah, Art, bahkan satpam pun siap bersaksi. Dan yang paling penting, semua harta atas namaku dan tidak pernah tercatat sebagai harta Gonogini. Aku hubungi pengacara terbaik yang selama ini menangani seluruh legalitas perusahaanku. Namanya Bu Ratna. Tegas, tajam, dan tidak pernah kalah dalam sidang. Bu Citra, saya akan pastikan nama baik ibu tetap bersih. Dan orang seperti Arman, akan kami buat tidak hanya kehilangan harta, tapi juga kepercayaan masyarakat, ucapnya penuh keyakinan. Hari sidang pertama. Aku datang mengenakan setelan formal warna navy. Wajahku tegas, tapi tetap tenang. Kamera beberapa media mulai hadir, karena kasus ini mulai menarik perhatian publik. Dan di sanalah dia, Arman, duduk di bangku tergugat, ditemani pengacara seadanya. Wajahnya pucat, penuh tekanan. Hakim membuka sidang. Arman menyampaikan keluhan bahwa ia ditinggal tanpa harta, tanpa tempat tinggal, dan bahwa selama pernikahan ia berperan besar membangun aset bersama. Sampai giliran Bu Ratna berdiri. Yang mulia, kami memiliki bukti sah bahwa seluruh aset telah dimiliki Ibu Citra sebelum pernikahan terjadi. Selain itu, kami akan perlihatkan rekaman yang menunjukkan bahwa pihak penggugat secara sadar memilih untuk menceraikan klien kami demi wanita lain. Maka, tidak ada alasan logis maupun hukum untuk menggugat bagian apapun dari harta yang tidak pernah dia perjuangkan. Kemudian rekaman suara Arman diputar.
Suaranya jelas. Sayang, sabar ya. Aku lagi siapin berkas cerai. Setelah itu, kita bisa hidup tenang berdua. Aku udah gak cinta sama Citra. Suasana ruang sidang hening. Semua mata tertuju pada Arman. Ia tertunduk, berkeringat, gemetar. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Setelah sidang, aku berjalan keluar ruangan dengan kepala tegak. Di depan gedung, beberapa wartawan menanyakan pendapatku. Bu Citra, apa benar mantan suami ibu menggugat untuk minta bagian harta? Bu Citra, bagaimana perasaan ibu menghadapi semua ini? Aku menjawab dengan satu kalimat singkat namun menohok. Wanita kuat tidak perlu mempertahankan seseorang yang tak lagi menghargainya. Dan pria sejati tidak akan datang menuntut setelah ia membuang. Beberapa hari setelah putusan final diumumkan, yang tentu saja menolak seluruh gugatan Arman, aku mendapat kiriman surat lagi. Kali ini, tulis tangan. Dari Arman. Citra, maaf, aku sudah kalah. Bukan hanya di pengadilan, tapi juga dalam harga diri. Sekarang aku sadar, bukan kamu yang beruntung punya aku. Tapi aku yang dulu sangat beruntung pernah dicintai oleh kamu. Maaf karena aku datang kembali saat semuanya sudah terlalu terlambat. Aku membaca surat itu sekali, lalu melipatnya rapi. Aku tidak menangis, tidak marah, tidak bangga. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata dalam hati. Semua yang pergi tanpa menghargai, akan kembali dengan penyesalan yang sia-sia. Dan hidupku tetap berjalan. Tanpa dia. Tanpa luka lagi. Hanya ada ketenangan. Dan aku, akhirnya benar-benar bebas. Beberapa bulan berlalu sejak sidang gugatan terakhir. Aku kini berdiri sebagai salah satu pengusaha perempuan inspiratif yang banyak diliput media. Bahkan wajahku sempat muncul di sampul majalah dengan judul mencolok. Wanita yang tak tumbang meski dikhianat, Citra Wijaya. Siapa sangka, perempuan yang dulu dianggap hanya ibu rumah tangga biasa, kini membuka cabang bisnis kelimanya di luar negeri. Bukan karena ingin pamer, tapi karena aku tahu aku harus berdiri, bukan untuk mengalahkan siapa-siapa, tapi untuk menghargai diriku sendiri. Pagi itu, aku diundang ke acara seminar kewirausahaan nasional. Auditorium dipenuhi ratusan orang. Aku naik ke panggung mengenakan setelan putih elegan, langkahku tenang, wajahku penuh wibawa. Saat aku membuka pidato, aku sempat melirik ke deretan kursi peserta, dan hatiku langsung membeku sejenak. Di baris paling belakang, duduk seorang pria yang tak asing. Arman. Ia tampak berbeda. Wajahnya kurus, rambutnya mulai beruban, dan ia tampak begitu kecil di tengah keramaian itu. Tapi matanya menatap lurus padaku. Penuh penyesalan, penuh kerinduan yang jelas, takkan pernah berbalas. Aku melanjutkan pidatoku seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kalimat-kalimat yang keluar dari mulutku, terasa seperti panah langsung ke dadanya. Kita, para perempuan, tidak dilahirkan untuk menjadi cadangan. Kita bukan bayangan dari kesuksesan pria. Kita adalah cahaya yang bisa menerangi dunia, bahkan ketika orang yang kita cintai mencoba memadamkannya. Tepuk tangan riuh menggema. Tapi aku tahu, di pojok ruangan, ada satu pria yang hanya bisa menunduk. Dia tidak lagi menjadi bagian dari panggung hidupku. Sekarang dia hanya penonton. Beberapa hari setelah seminar itu, aku menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Citra, aku hadir di seminar kemarin. Kamu luar biasa. Aku hanya ingin bilang, aku bangga pernah menjadi bagian dari hidupmu. Walau sekarang, aku hanya bisa menonton dari jauh. Arman. Aku membacanya, tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena aku tahu, tidak semua hal perlu diberi tanggapan. Kadang diam adalah kemenangan paling megah. Suatu hari, aku menghadiri acara peluncuran cabang baruku di luar kota. Para tamu datang dari berbagai kalangan. Pejabat, tokoh bisnis, media, semua hadir. Salah satu investor utama memperkenalkanku kepada pengusaha muda yang baru saja bangkit dari keterpurukan. Namanya Fadil. Dulu dia jatuh karena ditipu, tapi sekarang bangkit dan membuka usaha dari nol, ujar sang investor. Aku menyambut tangan Fadil. Wajahnya bersih, rapi, dan sikapnya sopan. Kami saling bertukar cerita ringan.
Aku dengar kisah Ibu Citra viral sekali. Saya banyak belajar dari keberanian dan ketegasan Ibu, katanya. Aku tersenyum. Saya pun belajar dari jatuh. Tanpa itu, saya tak akan jadi seperti hari ini. Percakapan kami nyambung. Fadil bukan hanya pintar, tapi juga rendah hati dan menghargai perempuan. Saat ia pamit, ia sempat berkata, "Kalau suatu saat Ibu ingin berkolaborasi, saya dengan senang hati membuka pintu. Bukan hanya bisnis, tapi juga waktu." Aku hanya tersenyum, tanpa menjawab lebih jauh. Tapi hatiku terasa hangat. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan lembaran baru. Sementara itu, Arman duduk di warung kecil dekat tempat ia bekerja sebagai supir freelance. Ia melihat wajah Citra di TV, dalam tayangan liputan nasional. Citra Wijaya, pengusaha inspiratif yang dulunya sempat mengalami perceraian pahit, kini bangkit menjadi sosok yang menginspirasi banyak wanita Indonesia. Teman di sebelahnya berkomentar, itu mantan istrimu ya? Hebat banget sekarang." Arman hanya menunduk, menyesap kopinya yang pahit. Tak ada lagi yang bisa ia banggakan. Tak ada yang bisa ia rebut kembali. Kini, satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menonton wanita yang dulu ia remehkan, berdiri di panggung kemenangan yang seharusnya ia jaga. Malamnya, aku duduk di balkon, ditemani langit penuh bintang. Aku membuka buku catatanku dan menulis satu kalimat. Ketika kau pulih dari luka dan memilih untuk bangkit, kau tak lagi butuh penyesalan orang lain. Yang kau butuhkan, hanyalah melangkah lebih jauh. Aku menutup buku itu, memandang bintang-bintang di langit. Dan dalam hati aku berkata, "Terima kasih, Arman telah menghancurkanku. Karena tanpa kehancuran itu, aku takkan pernah tahu bahwa aku bisa membangun istana dari puing-puing pengkhianatanmu." Beberapa bulan berlalu, hidupku makin sibuk namun bahagia. Bukan karena harta, karena aku tak pernah mengukur bahagia dari saldo rekening, tapi karena aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Tak lagi terbayang masa lalu. Tak lagi merasa marah. Kini aku hidup bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi karena aku layak bahagia. Satu sore, aku diundang ke acara gala dinner eksklusif bersama para pengusaha muda dan investor. Tempatnya elegan, ballroom hotel bintang 5. Di antara lampu gantung kristal dan denting musik klasik, aku berdiri sebagai bintang tamu yang paling ditunggu. Gaun hitam berpotongan simpel yang kupakai membuat banyak mata menoleh. Aku datang bukan hanya sebagai wanita sukses, tapi sebagai simbol kekuatan perempuan yang mampu bangkit dari pengkhianatan. Dan di antara kerumunan itu, aku tak menyangka akan melihat sosok itu lagi. Arman. Ia berdiri di pojok ruangan. Tak mengenakan jas mahal seperti yang lain. Hanya kemeja polos, dengan ekspresi campuran antara kaget, kagum, dan patah. Ia datang bukan sebagai tamu undangan. Rupanya, ia adalah bagian dari kru catering event malam itu. Takdir benar-benar tahu cara mempertemukan dua orang, bukan untuk kembali, tapi untuk membuat satu orang sadar apa yang telah hilang. Acara berjalan lancar. Aku sempat memberikan sambutan, lalu duduk di meja utama. Tak lama kemudian, seseorang berdiri di atas panggung. Fadil. Ya, pria yang pernah kukenal saat peluncuran cabang baruku. Kini ia menjadi mitra bisnis yang sangat membantu. Selamat malam semuanya. Hari ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang kekaguman, perjuangan, dan rasa hormat saya kepada seseorang yang mengubah cara saya memandang dunia, katanya dari atas panggung. Aku tersenyum dari kursiku. Tapi izinkan saya membuat momen ini menjadi lebih dari sekadar gala dinner. Semua mata memandangnya. Fadil turun dari panggung, berjalan ke arahku, lalu berlutut. "Citra Wijaya, kamu adalah wanita paling kuat dan mempesona yang pernah saya temui. Bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa dirimu saat kehilangan semuanya. Maukah kamu menjalani sisa hidupmu bersama saya?" Seisi ruangan terdiam. Lalu tepuk tangan mulai terdengar. Dan di pojok sana, aku sempat menangkap tatapan mata Arman yang membeku. Tatapan seorang pria yang akhirnya menyadari. Wanita yang dulu ia buang, kini dilamar di depan matanya, oleh pria yang jauh lebih berani dan tulus. Aku menatap Fadil. Senyumku perlahan mengembang. "Fadil, aku tidak bisa menjanjikan masa lalu yang sempurna.
Tapi aku tahu, kita bisa membangun masa depan yang jujur dan saling menghargai. Lalu aku mengangguk. Aku terima. Tepuk tangan riuh. Kilatan kamera. Semua mata menyaksikan momen itu. Dan Arman hanya bisa menunduk, menggenggam nampan kosong di tangannya. Ia bukan siapa-siapa di ruangan itu. Bahkan, namanya pun tak disebut. Malam itu, setelah acara selesai, aku sempat menengok ke arah pintu belakang tempat para kru keluar. Dan di sanalah Arman berdiri. Wajahnya kusam, tubuhnya letih. Kami bertatapan sebentar. Dia sempat melangkah maju, ingin bicara. Tapi aku hanya mengangkat tangan pelan, memberi isyarat lembut. Tak perlu. Dan aku masuk ke dalam mobilku bersama Fadil. Melaju ke masa depan. Sementara dia tetap berdiri di ambang masa lalu yang ia pilih sendiri. Sampai di rumah, aku berdiri di depan cermin. Melepas anting dan make up, wajahku yang polos menatap kembali. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Lihat, Cit, kamu gak hanya selamat. Kamu menang. Bukan karena pria lain. Tapi karena kamu akhirnya tahu bahwa kamu cukup. Dan malam itu, aku menuliskan satu kalimat terakhir di buku harian yang dulu selalu kubawa di masa gelapku. Dulu aku menangis karena ditinggalkan. Sekarang dia menangis karena kehilangan aku. Semenjak aku menerima lamaran Fadil malam itu, hidupku seperti benar-benar berada di babak baru. Aku bukan lagi wanita yang memikul luka sambil pura-pura tersenyum. Kini aku menjadi wanita yang tersenyum karena sudah tidak punya luka lagi. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku selesai. 2 bulan setelah gala dinner itu, aku dan Fadil resmi membuka kantor pusat gabungan kami di Jakarta. Sebuah gedung megah 7 lantai, hasil joint venture dari 2 perusahaan besar. Gedung itu akan menjadi pusat dari semua cabang bisnis kami. Butik, salon, layanan konsultasi, hingga properti. Saat peresmian, aku mengenakan setelan putih gading yang elegan. Para wartawan berdiri berjejer. Pita merah di depan pintu utama siap dipotong. Bu Citra, kami siap, kata salah satu kru media. Aku melirik ke arah Fadil yang berdiri di sampingku. Ia mengangguk dan menggenggam tanganku pelan. Lalu, plak, guntingku potong, dan tepuk tangan pun pecah. Gedung itu kini sah jadi milik kami. Namun saat aku hendak melangkah masuk, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Seorang tukang parkir. Mengenakan rompi oranye, wajahnya lelah, rambutnya kotor oleh debu jalanan. Dan saat mataku menangkap wajahnya jelas. Itu Arman. Tanganku refleks mengencang menggenggam clutch yang kupakai. Tapi aku tetap berjalan, tegak. Bahkan ketika dia berusaha menunduk untuk menyembunyikan wajahnya, aku tahu. Semesta benar-benar sedang mengajarkan pelajaran paling telak dalam hidupnya. Saat semua orang masuk ke dalam gedung, aku meminta satpam menghampiri pria tukang parkir itu. Mereka berdiskusi sebentar, lalu satpam itu datang kepadaku dan berkata, "Benar, Bu. Dia memang tukang parkir lepas. Baru seminggu terakhir mangkal di sini. Dia tidak tahu ini gedung milik Ibu." Aku mengangguk perlahan. Senyumku tak bisa kusembunyikan. Biarkan dia tetap di situ. "Baik, Bu." Aku lalu melangkah masuk, sambil berkata dalam hati. Biar dia tahu, dulu dia berjalan meninggalkan wanita ini tanpa apa-apa. Dan sekarang dia berdiri di bawah atap milik wanita yang dulu dia buang. Hari-hariku kembali sibuk. Tapi kini, setiap kali masuk kantor, aku selalu melihat Arman berdiri di depan gerbang. Tak pernah lagi mengangkat wajah. Ia tak berani menatapku. Bahkan kadang, hanya menunduk dan pura-pura sibuk dengan peluit dan mencatat nomor plat kendaraan. Suatu siang, saat aku hendak keluar untuk meeting penting, aku membuka kaca mobilku perlahan. Masih kuat berdiri di bawah teriknya matahari? Tanyaku datar. Arman menoleh cepat. Matanya membesar. Citra, suaranya bergetar. Aku menatap lurus. Ternyata semesta benar-benar tahu siapa yang harus berdiri dan siapa yang harus tunduk. Dia menunduk. Tak sanggup menjawab. Aku tidak akan usir kamu dari area ini. Tapi ingat satu hal, Arman, aku bukan Citra yang dulu. Aku tahu, suaranya lirih. Aku cuma mau bilang maaf. Aku diam. Kaca mobil pun kututup perlahan.
Mobilku melaju keluar pelan. Meninggalkan dia, yang kini berdiri di gerbang milik mantan istrinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Fadil mengajakku makan malam romantis. Kami memilih tempat sederhana tapi tenang. Di sela-sela obrolan, ia menatapku lekat-lekat. Cit, aku tahu kamu orang yang kuat. Tapi kamu gak harus selalu tegar sendirian. Kamu berhak bahagia, bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu wanita yang layak dicintai. Hatiku meleleh. Beda sekali dengan masa lalu. Jika dulu aku harus terus membuktikan diri agar dicintai. Kini aku cukup jadi diriku, dan itu sudah cukup untuk dicintai dengan tulus. Malamnya, aku duduk sendiri di balkon, menatap lampu-lampu kota. Angin berembus lembut, seperti ingin menyampaikan sesuatu. Lalu ponselku berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Terima kasih karena tidak mengusirku. Aku tahu aku tidak pantas lagi. Melihatmu dari jauh saja, sudah cukup membuatku sadar bahwa aku telah melepaskan permata yang kini bersinar terang. Aku doakan kamu bahagia, Citra. Selalu. Aku membaca pesan itu, dan tak membalas. Bukan karena aku marah. Tapi karena aku tahu, pesan-pesan itu tak bisa lagi mengubah takdir. Aku hanya menatap langit malam, dan dalam hati berkata, dulu kamu menganggap aku bukan siapa-siapa. Sekarang kamu tahu, bahkan tempatmu berdiri saja kini adalah milikku. Hari-hariku berlalu dengan tenang. Fadil makin aktif menjadi pendamping hidup dan partner bisnis yang luar biasa. Kami bukan hanya pasangan yang saling mencintai, tapi juga saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Namun hidup memang lucu. Saat kamu sudah tidak butuh pengakuan siapapun, tiba-tiba semua orang yang dulu memalingkan wajah, justru datang mencarimu. Siang itu, aku menerima undangan menjadi pembicara utama di Forum Ekonomi Perempuan Asia Tenggara. Sebuah kehormatan besar. Dan, tamu-tamu VVIP yang hadir bukan main-main. Dari duta besar, pejabat kementerian, hingga petinggi lembaga investasi internasional. Aku mempersiapkan semuanya dengan serius. Tampil dengan gaun pastel rapi dan jilbab elegan, aku berdiri di panggung besar sambil menyampaikan pidato. Perempuan bukan hanya bisa bertahan. Kita bisa menciptakan dunia, bahkan setelah dunia itu dihancurkan oleh orang yang kita cintai. Tepuk tangan riuh. Namun di barisan VIP, aku melihat dua sosok yang membuatku sempat membeku sejenak. Bu Retno dan Pak Hasan. Mereka adalah orang tua Arman. Dulu mereka yang memintaku, ikhlas saja, saat Arman menggugat cerai. Mereka yang dengan mudahnya berkata, kalau cinta sudah hilang, kamu nggak bisa paksa. Jangan tahan dia, biar dia bahagia lagi sama Wulan. Dan sekarang mereka duduk sebagai penonton, mendengarkan pidatoku, bertepuk tangan melihat pencapaian wanita yang dulu mereka abaikan. Usai acara, aku baru saja turun panggung ketika salah satu panitia berkata, Bu Citra, ada dua orang tua yang ingin sekali menyapa. Katanya mereka sangat bangga melihat ibu. Aku mengangguk. Tak perlu disebut namanya. Aku tahu siapa mereka. Tak lama kemudian, Bu Retno dan Pak Hasan datang dengan wajah canggung. Keduanya tampak lebih tua, lebih kurus, dan penuh penyesalan. Citra, Bu Retno mendekat sambil menggenggam tanganku, matanya berkaca-kaca. Kami bangga sekali melihat kamu sekarang. Kamu luar biasa. Maafkan kami salah besar menilaimu dulu. Aku menatap mereka datar, tapi tetap sopan. Tidak perlu minta maaf, Bu. Saya pun berterima kasih. Karena jika dulu saya tidak ditinggalkan sendirian, saya mungkin tidak akan pernah berdiri di sini. Pak Hasan mengangguk perlahan. Kamu benar. Kami malu. Aku hanya tersenyum. Tidak perlu malu. Semua orang akan mendapat pelajarannya. Dan pelajaran itu kadang datang setelah semuanya terlambat. Aku menunduk sopan, lalu pamit tanpa menoleh lagi. Malam harinya, Fadil dan aku makan malam di rumah. Ia menatapku dengan kagum. Jadi itu mertua mantanmu? Aku tertawa. Iya. Sekarang mereka tahu, yang dulu mereka remehkan, ternyata bukan cuma wanita biasa. Fadil menggenggam tanganku. Aku bangga padamu, Citra. Dan aku bahagia bisa jadi bagian dari hidupmu sekarang. Aku menatapnya.
Terima kasih karena mencintaiku dengan benar. Setelah semua luka dan perjuangan itu, ternyata yang paling menyembuhkan adalah rasa dihargai. Beberapa hari kemudian, aku mendapat laporan dari manajer keuangan. Ada seorang pria atas nama Arman. Dia mengajukan pinjaman pribadi, menjaminkan motor tua dan permintaan kerja paruh waktu. Kami ingin tahu, ibu izinkan atau tidak. Aku memejamkan mata sejenak. Lalu berkata, tolak. Tapi beri dia informasi tentang pelatihan kerja gratis dari yayasan yang saya dirikan. Saya tidak akan menginjak dia seperti dulu dia menginjak saya. Tapi saya juga tidak akan mengulurkan tangan kedua kalinya untuk orang yang membuang saya tanpa rasa hormat. Manajer mengangguk. Dan malam itu, aku merasa benar-benar damai. Aku menulis lagi di buku catatanku. Dulu aku berjalan dalam hujan air mata. Sekarang aku berjalan di bawah sinar sorotan panggung. Dan semua orang yang dulu menundukiku, kini berdiri di belakangku, bertepuk tangan. Hari itu, aku berdiri di atas panggung tertinggi dalam hidupku. Bukan karena sorotan kamera. Bukan karena tepuk tangan ratusan orang. Tapi karena aku akhirnya bisa mengenalkan diriku sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun. Acara malam itu adalah peluncuran besar yayasan yang aku dirikan. Cahaya Perempuan, lembaga untuk membantu wanita bangkit dari kekerasan rumah tangga, pengkhianatan, dan penindasan ekonomi. Sebuah perjuangan yang kujalani sendiri, kini kualihkan menjadi tempat berteduh bagi ratusan perempuan lainnya. Gedung megah itu berdiri atas namaku. Seluruh biaya acara, sponsor, dan tamu undangan adalah hasil dari kerja kerasku. Dan malam itu, aku tak hanya menjadi pendiri. Aku adalah tamu kehormatan. Saat namaku dipanggil, mari kita sambut. Ibu Citra Paramita Wijaya, CEO dan founder dari Cahaya Perempuan Foundation. Aku melangkah naik ke panggung, mengenakan gaun putih panjang dengan sulaman emas. Wajahku bersinar, langkahku tenang. Di depan ratusan hadirin, aku berdiri tegak, sebagai wanita yang dulu dihancurkan, kini bangkit untuk menyembuhkan. Tepuk tangan berdentum. Kamera berkilat. Dan di antara kerumunan, aku melihat sosok itu lagi. Arman. Ia berdiri di antara para undangan umum. Tak mengundang sorotan. Tak dipanggil siapa-siapa. Ia hanya berdiri, sebagai saksi diam. Aku mulai berbicara. Suaraku mantap. Tatapanku menyapu seluruh ruangan. Saya berdiri di sini bukan sebagai mantan istri seseorang. Saya berdiri di sini bukan sebagai korban. Saya berdiri di sini sebagai Citra. Perempuan yang memilih diam saat ditinggalkan. Tapi juga perempuan yang memilih bangkit saat dunia menjatuhkan. Semua orang hening. Dan aku tahu, kalimat itu menusuk tepat ke dada seseorang di ujung sana. Selesai pidato, aku turun panggung. Para hadirin mendekat, memberi selamat, berjabat tangan. Tapi satu sosok berdiri terpaku, tak berani mendekat. Akhirnya dia mencoba maju. Citra, boleh aku bicara? Aku menoleh. Menatap Arman, pria yang dulu dengan mudahnya menyodorkan surat cerai hanya karena ingin kembali ke masa lalunya. Pria yang dulu meninggalkanku tanpa harta, tanpa harga diri, tanpa tempat bertanya. Citra, aku cuma mau bilang, aku bangga. Dan, aku minta maaf. Aku menatapnya sebentar, sebelum menjawab. Maaf bukan untuk membalik waktu. Dan kamu sudah mendapatkan yang kamu pilih. Aku bukan siapa-siapamu lagi. Dan kamu, bahkan tak layak berdiri di panggung yang sama denganku. Arman menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku kehilangan segalanya. Aku mengangguk. Kamu kehilangan segalanya? Karena kamu memilih melepaskan wanita yang ternyata punya segalanya. Beberapa media mengambil foto kami dari jauh. Esoknya, berita itu tersebar di mana-mana. Momen mantan suami berhadapan dengan wanita yang kini jadi tokoh nasional. Pengkhianatan dibalas dengan kemegahan, Citra Wijaya menjadi ikon perempuan bangkit. Malam itu, setelah acara selesai, aku berjalan ke balkon rumahku. Di sampingku, Fadil ikut berdiri, menggenggam tanganku. Aku tahu kamu menang, Cit. Tapi yang paling indah dari semua ini, kamu menang tanpa harus menginjak siapa-siapa. Aku menatap langit.
menghembuskan napas panjang. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, harga diriku. Lalu, untuk terakhir kalinya, aku membuka buku harian yang dulu menjadi saksi luka-lukaku. Dan aku menulis. Suamiku pura-pura ingin bercerai untuk kembali ke masa lalunya. Aku pura-pura tidak tahu. Tapi diam-diam, aku ambil seluruh hidupku kembali. Harta, harga diri, dan kebahagiaanku. Sekarang, bukan dia yang kehilangan aku, tapi aku yang membuktikan bahwa kehilangan orang yang salah bukan akhir dari dunia, tapi awal dari kemenangan sejati. Wah, gimana, sahabat Momo? Cerita hari ini benar-benar bikin merinding dan ngena banget di hati ya. Dari wanita yang diam saat disakiti, menjadi sosok yang berdiri di atas panggung kemenangan. Itulah Citra. Lambang dari kekuatan, kesabaran, dan pembalasan yang elegan. Kadang, kita cukup pura-pura tidak tahu. Lalu diam-diam ambil kembali semua harga diri dan hidup kita sendiri. Tulis di kolom komentar. Apa pelajaran yang paling kalian dapat dari kisah inspiratif ini? Dan jangan lupa ya, absen dulu di kolom komentar. Tulis nama kamu, dari kota mana nontonnya. Subscribe channel Cerita Momo. Karena akan ada cerita-cerita kehidupan yang lebih pedas, lebih emosional, dan lebih menginspirasi setiap minggunya. Aktifkan lonceng notifikasi. Biar gak ketinggalan tiap cerita barunya. Ya, diam saat disakiti bukan berarti kita lemah. Kadang itu cara teranggun untuk menyusun kemenangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hanya di Cerita Momo. Cerita nyata. Penuh makna. Bikin merinding.